Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Anissa. Saya dokter umum, konselor laktasi RSOP Ciamis. Kali ini saya ditugaskan untuk sharing knowledge mengenai laktasi sebagai bentuk kerjasama RSOP Ciamis dengan Puskesmas Ciamis. Berikut sudah ada beberapa pertanyaan dari Puskesmas Ciamis. Ini berdasarkan knowledge dari laktasi dan pengalaman klinis saya. Baik, saya mulai. Pertanyaan pertama ini dari apakah ada dampaknya menyusui lebih dari usia bayi 2 tahun? Nah, sebelum kita mengetahui apakah ada dampak atau tidak, perlu diketahui dulu apakah menyusui ini, seberapa pentingkah menyusui ini, mengapa harus menyusui. Ya, sebagai seorang ibu, saya dengan 2 putri, saya pun dengan ilmu yang sangat-sangat terbatas dan sampai saat ini saya masih terus belajar ya, saya baru mengetahui bahwa menyusui merupakan perintah semua agama ya, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu ya sekarang ada di Indonesia ya. Dari Islam sendiri ada beberapa surat, di sini saya paparkan di surat Al-Baqarah itu ayat 233. Isinya mengenai para ibu hendaklah menyusui bayinya selama 2 tahun penuh ya, dan kewajiban ayah untuk memberikan makan, pakaian dan sebagainya ya. Lalu selanjut surat Al-Luqman juga ada ya, perintahkan pada manusia berbuat baik pada orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Lanjut ke surat Al-Ahqaf ya, juga dikatakan di sini seorang ibu hendaklah menyusui bayinya. Agama lain seperti Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, di sini yang tidak saya cantumkan Konghucu ya, juga menganjurkan atau memerintahkan kepada umatnya agar menyusui bayinya. Jadi bila pertanyaannya apakah ada dampak menyusui lebih dari 2 tahun, kalau dilihat dari segi agama ya memang menyusui 2 tahun. Lebih dari 2 tahun itu mungkin menurut pengalaman klinis saya biasanya ini dalam proses penyapihan ya, penyapihan biasanya karena proses penyapihan ini proses yang kompleks ya, butuh proses yang bertahap, butuh kesabaran. Kalau lebih mungkin ya tidak masalah, cuman kalau memang lebihnya lama sampai 3 tahun, 4 tahun, mungkin beberapa ahli ada yang mengatakan dapat berpengaruh ke emosional si bayi ya, lebih ketergantungan. Ya, kalau lihat dari segi agama memang yang dianjurkan seperti di surat Al-Baqarah memang 2 tahun ya. Dari umat Hindu ya, susui anak mulai lahir sampai 3 oton ya, namus 30 hari. Demikian jawaban saya. Lalu dari rekomendasi alasan kedua kenapa menyusui itu penting. Yang kedua tadi pertama agama, lalu yang kedua adalah rekomendasi WHO. Ini merupakan rekomendasi WHO. Yang pertama, inisiasi menyusui dini dalam 1 jam baru lahir. Lalu anak mendapatkan ASI eksklusif sejak lahir sampai 6 bulan. Lalu tetap menyusui sampai 6 bulan dan bayi mulai MPASI sejak usia 6 bulan. Ya, walaupun ya di sini memang menurut WHO baru menyusui itu angka menyusui eksklusif itu masih 44% ya dari data dari tahun 2015 sampai 2020. Indonesia sendiri masih datanya masih 54,3%. Targetnya padahal nanti 2030 itu 90%. Ini menjadi challenge kita sendiri sebagai tenaga kesehatan, bagaimana caranya agar kita dapat mendukung keberhasilan menyusui ini sendiri. Ya, jadi prinsip-prinsip dasar ini dulu yang perlu kita ketahui. Kenapa kita perlu mendukung ibu menyusui, gitu. Ya, menyusui sendiri angka global dari data global 2019 144 juta anak di bawah 5 tahun itu mengalami stunting ya. Indonesia tuh angkanya 27%.
Yang ditargetkan juga di bawah 20%. Ini merupakan salah satu cara dari menyusui ini untuk menurunkan angka stunting itu. Oke, jadi stunting 1,2 juta sekitar ranking 4 dunia ya. Kalau ASEAN itu ranking 2 gitu. Lanjut, pertanyaan selanjutnya, apakah ada kebijakan atau peraturan pemerintah yang terbaru untuk mendorong keberhasilan pemberian ASI eksklusif? Ini yang saya dapat ya, dari Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 pasal 128 ya sudah diatur ya. Indonesia sendiri sangat menggalakkan agar ibu-ibu dapat menyusui bayinya ya secara eksklusif. Ini sudah tercantum di Undang-Undang Kesehatan RI. Lalu dia ada di pasal 200 ya. Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian ASI eksklusif dapat dikenakan penjara paling lama 1 tahun, paling banyak 100 juta. Ini ayat 2-nya. Ya, dilanjut. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif. Lalu nomor 15 tahun 2014 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang tenaga kesehatan nih, produsen, distributor susu formula, bayi dan atau produk bayi lainnya yang menghambat. Ini nggak boleh nih ya. Kalau memang bayinya awal itu bisa menyusui dulu, kita dukung dulu bagaimana caranya bisa agar ibunya dapat menyusui bayinya. Ya, jadi kalau sudah diatur kebijakan, sudah ada kebijakan dan peraturan pemerintah itu sudah ada gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, adakah kebijakan untuk cuti bagi wanita pekerja atau kelonggaran waktu istirahat untuk proses pumping dan kurir ASI selama waktu eksklusif, khususnya di tempat-tempat seperti pabrik dengan waktu kerja lebih dari 8 jam. Ini yang saya dapat sih ya, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan ini, pasal 82 ayat 1 ini cutinya melahirkan dan menyusui ya, setelah itu 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah ya. Di Indonesia masih seperti itu. Beberapa negara seperti Finlandia ya sudah 6 bulan ya cutinya ya di ibu ya, dan beberapa negara maju yang lainnya sudah mendukung ya. Semoga kita dapat berkembang terus, dapat mendukung untuk ASI eksklusif ini. Mungkin untuk pumping ya, sebenarnya pumping ini saya lebih menyarankan setiap pasien untuk ibunya agar bisa ibu bekerja ya, agar bisa dapat pumping perah dengan tangan. Kenapa tangan? Karena tangan ini pasti nggak akan lupa bawa. Tapi kalau kita pumping pakai alat ya, mungkin lupa, buru-buru, banyak kerjaan dan segala macam. Saya dapatkan pasien seperti itu. Jangan lupa Bu, harus bisa. Paling nggak bisa lah perah pakai tangan. Dalam keadaan sangat genting sekali, nggak sempat, lupa ya, bisa memerah pakai tangan. Caranya mudah banget ya. Ini saya pakai boneka payudara ya. Ini ada areola, ini ada puting ya. Sebenarnya pakai ibu jari-jari dulu, sebelumnya cuci tangan seperti biasa, cuci tangan ya. Terus dibersihkan memang alat untuk penyimpanannya ya, disiapkan dan segala macam itu disiapkan. Lalu dengan tangan ibu jari telunjuk itu ditempel di antara areola ini, lalu tekan ke belakang, pencet, putar, tekan belakang, pencet, tekan belakang, pencet. Jadi nggak usah dipijit-pijit, muter-muter nggak usah, tekan belakang, pencet. Karena kita menyesuaikan dengan anatomi payudara ya, seperti ini. Jadi dia putus-putus seperti ini, gitu. Ya, jadi kalau saya lebih menyarankan kalau pumping dalam keadaan memang ada pasien saya yang sangat sibuk sekali, dok saya tidak bisa kemana-mana nih, saya cuma hanya bisa di meja 8 jam, mungkin sempat hanya untuk makan, minum. Saya sarankan, oke, bisa nggak Pak, perah setidaknya ada waktu 5 menit untuk perah di meja. Pakai apron, lalu cuci tangan, kebetulan dia mejanya ketutup ya, di ruangan gitu ya. Terus dia perah di situ. Nanti penyimpanannya itu ASI perah yang fresh itu dia bertahan nih di suhu ruangan. Ini dapat dilihat sini ya, suhu ruangan itu kurang dari 6 jam dia bisa bertahan ya, atau masukin bagus dalam cooler bag
ya dalam cooler bag itu bisa 24 jam gitu. Jadi simple banget sebenarnya kalau pumping pada ibu-ibu yang bekerja itu simple sekali gitu, nggak ada yang ribet. Jadi kalau mau pakai kurir ASI pun bisa ya, tapi kebijakannya itu tergantung dari masing-masing perusahaan ya gitu. Semoga menjawab ya. Lalu pertanyaan berikutnya, upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh rumah sakit pemerintah maupun swasta dalam mendukung keberhasilan pemberian ASI eksklusif? Jadi sudah diatur sebenarnya ada 10 langkah menuju keberhasilan menyusui. Ya, kebetulan RSOP sudah melakukan beberapa ya. Yang pertama, sarana pelayanan kesehatan mempunyai kebijakan tentang penerapan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui ini. Jadi ada SOP-nya. RSOP udah ada nih ya tentang mengenai ini untuk mendukung ini semua. Jadi setidaknya karyawan tuh tahu, kita semua staff semua dari mulai level yang tertinggi sampai yang ada bersama kita ya, itu tahu semua mengenai apa sih dasar-dasar menyusui, kenapa harus menyusui, kenapa harus didukung ya, itu harus ada. Yang kedua, sarana pelayanan kesehatan melakukan pelatihan untuk staf sendiri atau lainnya. RSOP pun sudah melakukan kemarin in-house training ya. Ini penting sekali karena kalau tidak kita tidak melakukan ini ya step by step ini ya, ada saja penghalangnya gitu ya. Karyawan yang tidak tahu dasar basicnya ini apa sih, nyusui ini apa sih, laktasi ini ngapain sih gitu ya. Karena mungkin kebanyakan orang menganggap cuman nyusu selesai, nempel selesai, harusnya mudah, tapi ternyata kita punya ada basic prinsip sendiri dari laktasi ini gitu ya. Yang ketiga, menyiapkan ibu hamil untuk mengetahui manfaat ASI dan langkah keberhasilan menyusui. Ini berkaitan dengan edukasi saat ibu mulai dari hamil ya, kapan-kapan aja tuh perlu diperlukan ibu mengetahui nanti kalau bayinya udah lahir saya harus apa, kenapa saya menyusui, apa yang saya harus lakukan ya, atau bayi saya terpisah bagaimana dan segala macam ya. Lalu keempat, melakukan kontak menyusui dini bayi baru lahir nih, IMD penting sekali ya, inisiasi menyusui dini IMD itu ya paling nggak setengah jam sampai 1 jam setelah lahir ya. Ini case by case juga dilihat dari kondisi bayi dan ibu, ini perlu juga kita dukung. Lalu yang kelima, membantu ibu melakukan teknik menyusui yang benar, posisi pelekatan tubuh bayi dan pelekatan mulut bayi dan payudara. Ini saya sedikit praktekkan ya. Di kebetulan ada anak saya nih yang selalu menemani. Ya, di sini posisi yang sering sebenarnya kurang tepat ya, kurang tepat posisi bayinya ya, karena bayinya dibedong, bayinya dibedong tangannya ya rapat sekali ya, rapat sekali. Terus bayinya noleh ini ya, bayinya noleh terus netek gitu ya, sulitan ibunya maju-maju ya, sulitan sekali ya. Susah dok, susah dapatnya katanya, putingnya nanti disalahin putingnya pendek ya, atau putingnya tenggelam, padahal putingnya bagus waktu itu saya lihat ya, beberapa case saya lihat seperti itu. Kalau begini dia noleh, sebenarnya kita makan atau minum menelan saja noleh nggak enak ya, nggak nyaman ya. Mungkin begitu juga dengan bayi. Sebaiknya kita melakukannya seperti ini. Ini bayinya menghadap ke ibu ya. Ini tangannya seperti pelukan ya, seperti memeluk ibu. Nah, ini kan payudaranya nih ya. Ini kalau ada sarung tangan baiknya dilepas agar apa, ada sentuhan dengan si ibu ya, kulit dan kulit gitu ya. Terus nah ini ada beberapa posisi. Ini contohnya yang saya contohkan ini namanya posisi cradle ya. Cradle ini dia ibunya mungkin posisi agak skisor, menggunting ya, memegang putingnya, mengarahkan putingnya. Lalu putingnya tunggu mulutnya bayi terbuka lebar ya, mangap dia, baru kita masukkan gitu ya. Jangan disempilin ya. Jangan disempilin. Terus ada posisi lagi namanya cross cradle. Kita pegang leher bayinya nih. Tapi tangannya sebelah kiri berbeda ya. Kalau tadi cradle dari tangan yang kiri, ini kalau payudara sebelah kiri ya, tangan yang kiri memegang bayi. Tapi kalau tadi cross cradle, tangan sebelah kirinya memegang payudara gitu ya, memegang bayinya gitu. Ini kurang lebih seperti ini. Tunggu bayinya terbuka lebar, mulutnya baru gitu. Ada lagi posisi lain seperti saat lying, bisa juga layback ya. Layback ini bayinya kalau kondisi ibunya capek sekali ya, bisa nih ya, agak setengah
agak setengah selonjoran ya, bayinya agak sedikit layback ya. Ini payudaranya ya, boleh pegang ini leher, boleh juga ya, senyamannya sih sebenarnya. Gitu. Jadi sebenarnya beberapa posisi sih harus bisa gitu ya. Kalau nggak nyaman ya, kalau misalnya ibunya nggak nyaman, bayinya nggak nyaman, ya netanya jadi nggak nyaman gitu. Jadi kita harus perhatikan dari posisi menyusui itu penting sekali gitu. Dan tadi perlekatan ya, perlekatan paling nggak bayinya itu bukan hanya di puting gitu ya, tapi setidaknya areola ini bisa masuk maksimal gitu ya. Jadi bukan hanya di puting. Beda sekali kalau kita pakai dot ya. Kalau pakai dot itu cuma di ujung puting ya. Nah, makanya kalau beda lagi nih ya, kalau pakai dot itu ya paling enggak yang ototnya bergerak cuma sedikit ya. Kalau menyusui langsung sekitar kurang lebih 11 otot yang bergerak. Hop, dia mulutnya ini bergerak semua nih. Mulutnya bayi ini masuk nih, bergerak semua nih. Ya, sehingga nih kurang lebih sampai puting areolanya ini, bagian yang coklatnya namanya areola ya, bagian ini areola. Setidaknya masuk sampai menuju ke faring gitu ya. Jadi ASI tidak mengumpul di bagian mulut si bayi. Ya, itu juga resiko-resiko yang kita lihat. Jadi benar-benar kita harus mengetahui, membantu ibu gimana posisi yang benar nih seperti apa. Karena untuk mencapai goalnya ini dia salah satunya nomor 5 ini. Gitu. Ya, lanjut ini nomor 6-nya memberikan ASI saja tanpa minuman pralaktal sejak bayi lahir. Jadi kalau bayinya ibunya ASI-nya banyak, ya bayinya pinter netek, pinter nyusu, ya tinggal kita arahkan saja, nggak perlu minuman pralaktal yang lain ya. Ya tidak perlu sama sekali, kecuali dalam case-case tertentu kalau memang perlu ya sudah gitu ya. Itu juga keputusan memang diambil bukan di rumah tapi di rumah sakit oleh dokter atau ahlinya konselor laktasi seperti itu. Lalu yang ketujuh, melaksanakan rawat gabung ibu dan bayi ya, jangan dipisah ya bayi dan ibunya kalau sudah lahir, karena bayinya itu stres. Bayinya itu stres, dia pengennya dekat sama ibunya ya, karena harusnya ibunya juga capek sebenarnya, pengen nyusuin tapi harus bayinya nangis gitu ya, denger nangis aja, apalagi ibu baru nih, denger nangisnya udah stres banget nih ya. Jadi memang disarankan untuk rawat gabung dan bed sharing sama bayinya ya. Bed sharing juga memang sudah dianjurkan oleh American Association Pediatric untuk ibu dan bayi segera di bed sharing gitu ya, untuk memudahkan proses menyusui. Kapan bayinya mau netek, deketin. Kapan mau bayinya netek, deketin. Ya, lalu yang ke-8, melaksanakan pemberian ASI sesering dan semau bayi. Jadi prinsipnya itu on demand, sesuai dengan keinginan bayi. Ya, bukan keinginan kita. Ya, 2 jam sekali, bunyi alarm terus netek gitu ya, nyusuin, capek itu. Ya, jadi menyusui semau bayi. Kapan dia mau, susui. Lalu tidak memberikan dot kempeng. Tadi saya sudah sharing ya tadi menyusuinya seperti apa ya. Dot itu cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya cuma di ujung puting ya, jangan lupa ya. Cuma di ujung puting sini, cuma di ujung dot itu ya. Kalau dia menyusui langsung nih sampai areolanya masuk maksimal gitu ya. Kalau areola yang besar ya tidak ya, masuk maksimal. Jadi ada 11 otot dia kerja. Hop, tuh. Dan dia pipinya cembung dia. Kalau anaknya nyusu bener tuh pipinya cembung gitu ya, pipinya cembung, ada suara menelan gitu ya. Tapi kalau anak udot enggak. Kalau menyusui juga dia tidak hanya, sebenarnya nyusui itu bukan memberikan ASI, bukan hanya mengenyangkan, tapi juga bonding ibunya ya, bayi juga lebih tenang biasanya. Jadi banyak sekali fungsinya gitu. Tapi kalau pakai dot enggak. Selesai dia misalnya ketiduran bayinya nih. Kalau dot dia mungkin masih mengalir ya, beberapa dot masih mengalir terus ya, perlahan dia masuk gitu. Tapi kalau payudara enggak, bayinya tidur dia nggak akan keluar ini gitu, tanpa dihisap dia nggak akan keluar gitu ya. Keren ya gitu. 10, menindaklanjuti ibu dan bayi setelah pulang dari pelayanan kesehatan. Ini biasanya kita bikin mungkin WA group ya, atau mungkin ada evaluasi dari rumah sakit atau pelayanan kesehatan, mungkin dari kita evaluasi, kita bikin WA group ya, bikin grup lah ya, untuk supaya ibu nih tahu nih kalau ada masalah nanti kemudian hari itu bagaimana gitu. Oke. Jadi memang
kayaknya beberapa memang rumah sakit pemerintah ya sudah banyak ya melakukan ini ya 10 langkah keberhasilan menyusui termasuk dari RSOP Ciamis. Oke, lanjut ya. Nah, apakah ibu dengan COVID-19 ini boleh menyusui? Nah, ini baru ya, ini COVID-19 ini lama sekali, kita udah hampir setahun ya COVID-19 ini. Bingung ya, suka pada bingung nih, gimana boleh nggak sih nyusuin ini, gimana nih? Nah, tapi dari data sampai saat ini sih belum ada bukti kuat kalau memang SARS-CoV ini memang terdeteksi dalam ASI. Jadi kalau ibu-ibu yang memang bisa menyusui, ya boleh kok nyusuin gitu. Tapi dengan protokol kesehatan, dengan cara-cara yang baik ya, cara-cara yang memang disarankan ya. Boleh banget nyusuin karena memang apalagi bayi-bayi di bawah 2 tahun yang masih butuh ASI. Kebutuhannya memang ASI gitu ya. Sayang banget kalau apa nggak dikasih gitu ya, nggak dinenenin, sedangkan ibunya payudaranya nanti makin bengkak jadi masalah gitu ya. Dengan menerapkan langkah-langkah kebersihan apa aja tuh, cuci tangan tadi ya, cuci tangan berkala dengan sabun, hand rub ya, terutama saat menyentuh bayi. Kita jangan lupa pakai masker. Memang nih kalau terkonfirmasi ya, kalau memang positif ya, bayinya ibunya mungkin tanpa gejala atau masih bisa beraktivitas ya, bisa nyusuin ya. Kalau ada bersin batuk, gunakan tisu, kemudian segera cuci tangan lagi, secara rutin bersihkan area-area yang mungkin yang disentuh ibu gitu ya. Ini sangat penting nih. Lalu mengganti masker kalau bersih basah gitu ya, jangan lupa ya, lembab langsung buang, ganti lagi. Itu penting sekali. Tapi kalau emang tidak bisa ya, tidak, ibunya sakit berat harus terpisah dengan bayinya, oke. Pilihan mungkin dari ASI PRA atau donor ASI bisa direkomendasikan gitu ya. Ini tergantung pilihan. Ibu nanti di rumah sakit disarankan untuk memerah juga dengan protokol kesehatan, cuci tangan ya, pakai masker ya, nanti ditampung ASI-nya, nanti bayi bisa diberikan melalui cangkir ya, sendok pakai gelas itu bisa, atau sendok itu bisa ya gitu. Oke, semoga menjawab. Dan jangan lupa ya, konsultasikan selalu dengan tenaga kesehatan, konselor laktasi atau dokter spesialis anak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, bagaimana agar proses relaktasi bisa berjalan dengan baik pada ibu yang sebelumnya trauma untuk memberikan ASI? Oke, relaktasi dulu ya. Relaktasi sendiri ini adalah usaha untuk mengembalikan bayi menyusu kembali ke payudara setelah sebelumnya bayi pernah menyusu lalu berhenti, dan ibu sebelumnya menyusui berhenti menyusui, sebelum menyusui berhenti menyusui ya. Proses relaksasi ini butuh niat yang kuat ya, nggak gampang gitu ya, butuh memang oh ya saya ingin gitu. Dan ini perlu langkah-langkah yang signifikan gitu ya. Kalau memang oke ya, ingin merelaksasi lagi ya, bonding, ingin mendapatkan bonding misalnya dengan bayinya ya, beda ya sama ibu yang ingin bonding sama yang cuman ingin ningkatin ASI-nya. Pumping itu beda sekali ya. Relaksasi ini tujuan untuk supaya bayinya nih dapat nih, bukan hanya ASI aja nih ya. 75% sih datanya mengatakan relaksasi memberikan hasil yang positif gitu. Kunci keberhasilan relaksasi sendiri ada beberapa faktor yang kita lihat ya, yang berhubungan dengan bayi, berhubungan dengan ibu, dan faktor-faktor sekitar ya. Tadi keinginan bayi untuk ngisep nih, ini bayinya masih mau ngisep atau enggak gitu ya. Apakah kemarin ada dikasih dot atau media lain yang bikin bayinya bingung ya. Tadi saya bilang kan mungkin karena menyusui langsung direct breastfeeding dengan pakai dot itu beda sekali gitu ya, karena otot yang bekerja tadi. Jadi kalau bayinya memang sudah lama pakai dot gitu ya, kalau udah lama pakai dot ya mungkin kita perlu ada langkah-langkah yang lain gitu ya, untuk supaya bayinya bisa mau nih ngisap ke payudara ibu gitu ya. Lalu usia bayi semakin besar, bayinya ya mungkin akan semakin challenge akan lagi semakin tinggi gitu ya. Semakin bayinya kecil ya, kita mungkin lebih berkurang keberhasilannya lebih meningkat gitu ya. Semakin besar semakin berkurang gitu. Lalu jarak, tapi saya ada pasien ya, pasien setahun gitu mungkin ya bisa tuh, tapi dengan ibunya kok emang pengen banget gitu. Jadi tergantung ya. Lalu jarak terakhir kali menyusu langsung, nih dari kemarin menyusu yang pertama
sebelumnya sampai dengan sekarang berapa bulan ya, misalnya 10 bulan ya jauh ya, soalnya cuma 1 bulan mungkin 2 bulan mungkin lebih berhasil ya, faktor keberhasilannya lebih tinggi gitu ya. Kemudian nutrisi saat berhenti menyusu bagaimana, kondisi khusus pada bayinya, hal-hal yang berhubungan bayinya juga perlu diperhatikan ya. Faktor yang berhubungan dengan ibu, motivasi ibu, keluarga, ayah nih penting sekali nih. Ayahnya dukung nggak nih? Jangan-jangan ayahnya oh udahlah nggak usah, ibunya aja yang dukung, susah, agak sulit kita ya, karena ayahnya ngapain sih, nggak usah ya. Terus lalu di rumah nih, orang rumah ya eyang, ya tante, ya mbaknya ya, mungkin ada sedikit aja bahasa yang kurang mendukung itu, ibu langsung down sendiri tuh. Nah jadi berhubungan sekali nih ya, motivasi ibu, untuk motivasi ibu ya. Lalu jarak terakhir kali menyusui langsung tadi, kondisi payudara ibu, mungkin ada puting yang tenggelam ya, puting yang tenggelam, yang rata ya, atau dalam kondisi tertentu mungkin ada yang mastitis malah ya, itu perlu kita perbaiki dulu tuh ya gitu. Jadi tapi berkesinambungan, berlangsung bersamaan gitu ya. Lalu kemampuan ibu untuk merespon kebutuhan bayi, ini kita harus lihat juga nih kapan bayinya mau nyusu ya, kapan dia jangan-jangan nangis. Kan sekarang kan masih mikirnya kalau nangis nih lapar nih ya. Salah satunya bisa kita lihat kalau memang lapar ya, bayinya ini tangannya ini ngepal, kalau dia lapar. Ngepal dia ya. Kalau dia ngepal nih, kemudian salah satu tanda dia memang lapar gitu. Kalau dia memang kita buka gini bisa dia lebih rileks ya. Kalau dia memang kenyang dia bisa lebih rileks tangan gitu ya. Nangis bukan berarti dia tuh bayi ini memang lapar. Kita mesti lihat nih secara keseluruhan sumbernya dari mana. Jangan popoknya ya, popoknya penuh gitu ya, atau popoknya ada sedikit dia BAB gitu ya, sedikit aja nggak nyaman, ada bayi seperti itu. Jadi masing-masing bayi beda ya. Kita lihat dulu kebutuhan bayi ini apa, ibu nih bagaimana merespon si bayi. Lalu dukungan keluarga tadi, lingkungan dan tenaga kesehatan itu penting sekali tadi ya. Kita sebagai tenaga kesehatan ini penting sekali dalam mendukung proses relaksasi ini, memang bisa mendukung si bayi ini. Kebetulan SOP bisa ya mempunyai pelayanan tersebut ya, relaksasi. Lalu riwayat nyusui sebelumnya, hal-hal yang perlu diperhatikan saat relaksasi, alasan menyusuinya apa ya, alasan menyusuinya apa, perubahan emosinya seperti apa ya, sering ada hubungan nikah dengan baby blues atau depresi postpartum ya. Kita lihat juga bagaimana ibu perubahan emosinya ya. Lalu proses relaksasinya yang menguras waktu, memakan waktu dan menguras waktu dan sedikit sulit gitu sih ya. Tapi kalau memang ada niat ya bisa banget, karena beberapa pasien saya ya, saya juga termasuk tim di Jakarta ya, tim laktasi di sana. Kalau memang ibunya niat, ada keinginan tinggi, keluarga mendukung ya, ditambah kita tenaga kesehatan bisa mendukung, insya Allah pasti berhasil gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah bayi dengan ibu HIV dan hepatitis boleh menyusui? Nah ini perlu kita ketahui dulu nih, 7 kontak menuju keberhasilan menyusui. Jadi kalau ibu-ibu baru melahirkan itu bukan hanya dia bayinya lahir terus saya harus apa, sebenarnya dia dari mulai hamil ya, dari WHO nih. Jadi ada 7 kontak. Yang pertama umur kehamilan 28 minggu ya, trimester kedua. Lalu umur kehamilan 36 minggu. Ini apa-apa aja nih yang mesti kita ketahui. Jangan ibunya ternyata punya HIV. Saya punya HIV dong, saya punya hepatitis, tapi saya nggak tahu apa-apa. Bayinya lahir dia nggak tahu apa-apa, gitu ya. Nah ini perlu kita ketahui juga nih. Dari umur kehamilan ini harus ngapain, bayinya lahir harus diapain, kenapa nangis, kenapa payudara saya membengkak, ya, kenapa bayinya pupuk terus ya, itu jadi masalah gitu ya. Jadi perlu sekali ibu diedukasi dari mulai trimester kedua ya. Lalu proses IMD tadi, inisiasi menyusui dini, setelah melahirkan dan saat masih di perawatan ya, itu selalu kita dampingin ya. Terus lalu nifas hari ke-7 ya, kontrol, nifas hari ke-7 kontrol, dilihat ada masalah atau tidak, bagaimana kenaikan berat badan bayinya ya, sambil imunisasi ada segala macam sama dokter anaknya nanti. Lalu nifas hari ke-14, lalu nifas hari ke-40 ya. Ini memang 7 kontak ini penting sekali ya, atau setelah 40 itu ada masalah-masalah menyusui setelahnya ya. Kalau enggak dari mulai
hamil, kehamilan ya akan sulit nih, anaknya nanti lahir terpisah misalnya, wah stres ibu gitu. Dari HIV sendiri ya, saya pencegahannya tadi kontak konselor ya, jangan lupa dulu untuk berkomunikasi dulu dengan tenaga kesehatan ya, dengan dokter. Tadi mengetahui dari mulai hamil tadi ya. Ini kalau saya baca di WHO ya, kalau ibu dengan HIV ya disarankan untuk minum dari mulai hamil itu antivirus dulu ya, dan disarankan tetap menyusui bayinya, kalau bayi sudah lahir menyusui bayinya sampai 6 bulan ya, dan tetap menyusui paling nggak 1 tahun. Di situ saya dapatkan di websitenya WHO. IDAI sendiri pemberian ASI pada situasi ibu mengidap infeksi HIV merupakan pertimbangan atas keuntungan dan kerugiannya ya, mesti dilihat juga ya, case by case juga tadi ya. Ini prinsip SUFOR, jika ingin memberikan SUFOR prinsipnya ada AFAS ya, acceptable mudah diterima, feasible mudah dilakukan, affordable harganya terjangkau, dan sustainable dapat dilakukan berkelanjutan dan aman ya. Gitu, harus dilihat case by case nya. Lalu pada hepatitis, pada ibu hepatitis juga bingung nih ya, bayinya ada tapi saya hepatitis bagaimana ya gitu ya, karena kita bingung juga nih gimana nih, bisa nggak nyusuin ya, bingung. Ya kalau lihat dari situ, memberikan vaksin hepatitis dulu kepada bayinya segera setelah lahir sebelum berusia 24 jam. Ya, pencegahan dari luka tadi, nah ini dia nih, kita penting sekali, posisi perlekatan tadi penting sekali untuk mencegah terjadinya luka. Ya, lecet pada putih, wah ada lecet nih dok, bagaimana nih? Sebelum terjadinya lecet, nah kita preventif, langkah-langkah preventif itu perlu kita lakukan tadi ya, dari mulai posisi perlekatan ya, dari mulai bayinya cara meneteknya bagaimana gitu ya, agar pas nih, agar pas dapat dia. Kalau dia cuman bayinya neteknya nggak pas ya, menyusunya nggak pas, nanti cuma diputing aja nih, cuma diputing ya, cuma diputing malah gesekan sama langit-langit atau dia ngepit ya, ngepit gitu malah lecet di situ. Sering sekali terjadi nih, karena posisinya nggak bener gitu. Simple tapi kita butuh effort apalagi sebagai tenaga kesehatan ya, challenge banget nih gitu. Lalu bimbingan menyusui, khususnya posisi menyusui tadi sudah saya paparkan ya, pencegahan bila terjadi luka atau terjadi luka bagaimana ya, ini perlu kita ketahui. Semoga dapat terjawab ya. Lalu lanjut, solusi pemberian ASI untuk busui yang mengalami gangguan jiwa, baby blues di sini ya, agar bisa tetap ASI asosiatif. Kita ketahui dulu ada 2 istilah, itu baby blues yang dikenal atau depresi postpartum. Kalau baby blues sendiri memang gejalanya dia ibunya itu dia kehilangan nafsu makan atau turun ya, sedih yang berlanjut, nangis saja, khawatir bayinya, nggak bisa tidur, nggak ada aktivitasnya menurun lah. Itu terjadi paling nggak sampai 2 minggu ya, sampai 2 minggu nih, kurang belum saya edit nih, sampai 2 minggu ya paling enggak ya. Tapi kalau depresi postpartum bisa berkelanjutan, dari baby blues ini bisa berkelanjutan nih ya, bisa berkelanjutan karena gejalanya tapi lebih berat biasanya, lebih berat, ibu sampai kehilangan minat, sampai merasa nggak berharga lah ya. Kalau dari kami ya biasanya, dari saya sendiri, biasanya kalau memang ada gejala ke sana kita lihat juga ya bagaimana kondisi si ibu, kita anamnesa dan segala macam. Bisa saya pakai EBDS, Edinburgh School Syndrome ya, bisa lihat nanti skornya berapa. Kalau memang mengarah ke depresi postpartum, saya rujuk ke psikiatri gitu ya. Jangan lupa kalau ini supaya nah ini dia tadi langkah berhasil menyusui tadi, kalau memang nggak didukung ya, keluarga, tenaga kesehatan, rumah sakit yang ada di sekitarnya tidak mendukung ya, ini bisa terjadi gitu. Ibunya nggak tahu ngapain, apalagi ibu baru nih, Mahmud Abbas, mama muda, anak baru 1, wah udah itu bayinya baru ada, gimana cara ganti popok ya, ini ayah peran penting sekali nih, ganti popoknya itu buat ibu tuh udah udah seneng banget deh gitu ya, atau pijet tangan ya, atau pijet oksitosin, pijet punggung, pijet kaki, wah itu udah ngebantu banget, akan mengurangi resiko ini gitu ya, jadi penting sekali. Oke lanjut, apakah benar payudara ibu menyusui sebelah kiri lebih besar daripada kanan? Nih udah pertanyaan yang tidak saya paparkan ya.
Secara anatomi memang iya ya, payudara sebelah kiri memang lebih besar dari sebelah kanan, tapi tidak ada hubungannya ya kalau misalnya payudara besar atau kecil menandakan asinya sedikit atau banyak, tidak ya. Jadi sebenarnya ada proses namanya produksi ASI, itu proses dari laktogenesis 1, 2, 3. 1 itu mulai dari trimester kedua semester kedua ya benar, 16 minggu ya mulai produksi ASI. Ada yang netes-netes tuh ASInya ya, hamil, waduh netes-netes nih udah senang nih ASInya banyak, pasti ASInya banyak, pas udah lahir ASInya dikit. Ya bingung deh, wah gimana nih gitu kan. Memang dia ada tidak semua ibu mengalami hal demikian. Memang dia sudah terjadi proses produksi ASI itu karena laktogenesis 1 tadi, tapi bukan menandakan ASI ibu banyak. Nah, di laktogenesis kedua mulai dari hormon ari-ari placenta itu lepas. Nah, itu mulailah saat si mulut bayi ini ketemu sama areola ya dan puting ibu ini, ada 2 hormon utama yang berperan penting ini, seperti hormon prolaktin sama oksitosin, nih hormon yang penting nih ya. Kalau itu bayinya netes sesuai keinginan bayinya ya, 10 hari pertama itu nete terus ya, IMD-nya nete ya, bisa IMD bisa IMD, lalu saat di rumah sakit nete gitu ya, rawat gabung, lalu di rumah nete terus ya, insya Allah sih ASInya akan terus banyak sampai hari selanjutnya gitu, sambil kita evaluasi berat badannya gitu ya. Jadi benar ya, memang menurut beberapa jurnal yang memang payudara kiri lebih besar, tapi bukan besar atau kecil itu menandakan ASInya banyak atau tidak gitu, tidak ya. Jadi suka pada insecure nih ibu nih, wah bener saya payudara saya kecil dok, saya nggak bisa nete ya, perlu dilihat dulu ya kecilnya kayak apa nih ya gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah ada expired date mungkin ya ASI tersebut? Soalnya seperti mitos, bila ibu pulang kerja sebelum netek harus dibuang dulu. Nggak ada ya. Nah tadi saya katakan, kalau memang ibu pulang kerja, ASI yang mana nih yang dibuang dari payudara ibu? Dibuang nggak usah ya, justru pulang. Kalau sekarang lagi pandemi gini, cuci tangan dulu, mandi segala macam, langsung netein bayinya. Ya nggak usah dipamping-pamping lagi, udah ketemu bayi langsung netek. Justru ini dia ingin rapelan dari mamahnya nih. Gitu ya. Nah tadi itu kalau memang expired date-nya memang dia di suhu ruangan lebih dari 6 jam 12 jam ya nggak bisa ya gitu ya. Kita perlu melihat juga disimpannya di mana ya, cara penyimpanannya, di kulkas kah, di cooler bag kah, di suhu ruangan kah ya, perlu kita lihat. Lanjut, remaja putri akan menjadi seorang ibu dalam persiapkannya pada usia berapa seorang remaja putri mendapatkan sosialisasi atau materi tentang ASI eksklusif dan laktasi. Ini opini saya, kalau saya sih sebenarnya bukan hanya dari itu memang iya dari mulai trimester kedua ya mungkin, tapi sekarang itu ada pranikahnya mungkin perlu dimasukkan ya, mungkin mengenai menyusui ini, karena masih banyak sekali orang berpikiran menyusui ini apa sih pentingnya gitu, gimana sih, kayaknya gampang deh gitu, orang masih menganggapnya banyak kemungkinan masih banyak yang menganggap wah seberapa penting gitu ya, sedangkan saya saja yang ibu 2 putri baru tahu nih, karena keilmuan saya memang yang sangat kurang gitu ya, baru mau tahu ternyata memang ada di perintah agama gitu ya. Jadi jangan sampai kelewat, cuma 2 tahun dan itu nggak akan keulang gitu ya. Setelah 2 tahun, sekarang anak saya sudah besar-besar, 7 tahun lah udah lewat masanya, tapi sudah puas sekali yang menyusui, bisa menyusui bayinya 2 tahun tuh puas sekali rasanya gitu, walaupun saya bekerja. Lalu pertanyaan terakhir, inovasi yang bisa dilakukan di pelayanan publik untuk mendukung ASI eksklusif selain klinik laktasi. Oke, inovasi sih sebenarnya untuk membuat klinik laktasi ya tidak butuh ini juga sih, cuman kan inovasinya mungkin kita buat grup ya, semakin banyak grup yang dengan konselor laktasi yang mengerti ya, bisa mendukung ibu menyusui, itu akan semakin ibu akan memudahkan ibu untuk mendapatkan dukungan si ASI eksklusif ini gitu sih kurang lebihnya. Semoga pertanyaan saya dapat terjawab dengan baik ya, semoga kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.